everyone, salam sehat. Mari belajar dengan materi yang menarik dan menambah wawasan. Kali ini kita akan belajar mengenai Interprofessional Education atau IPE. Tenaga kesehatan merupakan tenaga profesional yang memiliki tingkat keahlian dan pelayanan yang luas dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang berfokus pada kesehatan pasien. Tenaga kesehatan memiliki tuntutan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu di era global seperti saat ini. Pelayanan bermutu dapat diperoleh melalui praktik kolaborasi antar tenaga kesehatan. Adapun tenaga kesehatan yang dimaksud adalah perawat, dokter, dokter gigi, bidan, apoteker, dietisen, dan kesehatan masyarakat. Pelayanan kesehatan seringkali ditemukan kejadian tumpang tindih pada tindakan pelayanan antar profesi yang diakibatkan karena kurangnya komunikasi antar tenaga kesehatan dalam kerjasama tim. Kurangnya komunikasi maka akan membahayakan pasien dalam memberikan pelayanan yang bisa menyebabkan pasien terjatuh atau dalam keadaan bahaya. Selain itu, kurangnya komunikasi juga menyebabkan terlambatnya dalam pemberian pengobatan dan diagnosis terhadap pasien yang berpengaruh terhadap outcome pasien. Sehingga seorang mahasiswa perawat harus mempunyai kemampuan berkomunikasi yang efektif, terutama dalam berkolaborasi dengan dokter dan tenaga kesehatan yang lain, yang pada akhirnya akan meningkatkan kualitas pelayanan pasien. Kurangnya komunikasi tersebut terjadi karena tidak adanya pelatihan atau pendidikan penerapan kolaborasi antar tenaga kesehatan. Untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, kemampuan kolaborasi antar tenaga kesehatan perlu ditingkatkan. Salah satu strategi untuk meningkatkan kemampuan kolaborasi antar tenaga kesehatan adalah melalui perubahan proses pendidikan profesional. Untuk itu, metode yang dapat digunakan adalah melalui Interprofessional Education. Interprofessional Education atau IPE merupakan bagian integral dari pembelajaran profesional kesehatan yang berfokus pada belajar dengan, dari, dan tentang sesama tenaga kesehatan untuk meningkatkan kerjasama dan meningkatkan kualitas pelayanan pada pasien. Peserta didik dari beberapa profesi kesehatan belajar bersama dengan meningkatkan pelayanan kepada pasien secara bersama-sama atau kolaborasi dalam lingkup interprofesional. Model ini berfungsi untuk mempersiapkan tenaga kesehatan yang memiliki kemampuan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lain dalam sistem kesehatan yang kompleks. Sehingga, strategi pendidikan komunikasi melalui IPE antara perawat dengan dokter atau tenaga kesehatan lainnya dapat membangun budaya komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Tantangan dalam penerapan IPE tetaplah ada. Meskipun IPE ini dapat membangun budaya komunikasi dan kolaborasi yang efektif dalam memberikan pelayanan kepada pasien, namun ada beberapa tantangan dalam pelaksanaannya. Tantangan tentang pelaksanaan IPE menurut WHO tahun 2010 menyatakan bahwa banyak sistem kesehatan di negara-negara di dunia yang sangat terfragmentasi yang pada akhirnya tidak mampu menyelesaikan masalah kesehatan di negara itu sendiri. Hal ini kemudian disadari karena permasalahan kesehatan sebenarnya menyangkut banyak aspek dalam kehidupan. Dan untuk memecahkan satu persatu permasalahan tersebut atau untuk meningkatkan kualitas kesehatan itu sendiri tidak dapat dilakukan hanya dengan sistem uniprofesional. Kontribusi berbagai disiplin ilmu ternyata memberi dampak positif dalam penyelesaian berbagai masalah kesehatan. Adapun hambatan dalam pelaksanaan IPE. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa terdapat hambatan dalam penyelenggaraan IPE. Hambatan ini terdapat dalam berbagai tingkatan dan terdapat pada pengorganisasian, pelaksanaan,
komunikasi, budaya, ataupun sikap. Sangat penting untuk mengatasi hambatan-hambatan ini sebagai persiapan mahasiswa dan praktik profesi kesehatan yang lebih baik demi praktik kolaborasi hingga perubahan sistem pelayanan kesehatan. Adapun hambatan-hambatan yang mungkin muncul antara lain peraturan akademik, struktur penghargaan akademik, lahan praktek klinik, masalah komunikasi, bagian kedisiplinan, bagian profesional, evaluasi, pengembangan pengajar, sumber keuangan, dan jarak geografis. Selain itu, hambatan-hambatan yang mungkin muncul antara lain kekurangan pengajar interdisipliner, kepemimpinan dan dukungan administrasi, tingkat persiapan peserta didik, logistik, kekuatan pengaturan, promosi, perhatian dan penghargaan, resistensi perubahan, beasiswa, sistem penggajian, dan komitmen terhadap waktu. Menurut Sedyo Winarso tahun 2011, hambatan yang terjadi pada penyelenggara IPE adalah dari ego masing-masing profesi. Beragamnya birokrasi dan kurikulum di tiap institusi pendidikan profesi kesehatan, fasilitas fisik dan konsep pembelajaran yang belum jelas, paradigma terhadap profesi kesehatan, kekaburan identitas dan peran masing-masing profesi, belum adanya kejelasan payung hukum tiap profesi kesehatan, serta budaya. Kemampuan bekerja sama secara interprofesi atau interprofesional teamwork tidak muncul begitu saja, melainkan harus ditemukan dan dilatih sejak dini, mulai dari tahap perkuliahan agar mahasiswa mempunyai bekal dan pengetahuan serta keterampilan. Dalam dunia kesehatan, IPE dapat terwujud apabila para mahasiswa dari berbagai program studi di bidang kesehatan serta disiplin ilmu terkait berdiskusi bersama mengenai konsep pelayanan kesehatan dan bagaimana kualitasnya dapat ditingkatkan demi kepentingan masyarakat luas. Secara spesifik, IPE dapat dimanfaatkan untuk membahas isu-isu kesehatan maupun kasus tertentu yang terjadi di masyarakat, supaya melalui diskusi interprofesional tersebut ditemukan solusi-solusi yang tepat dan dapat diaplikasikan secara efektif dan efisien. Penerapan IPE diharapkan dapat membuka mata masing-masing profesi untuk menyadari bahwa dalam proses pelayanan kesehatan, seorang pasien menjadi sehat bukan karena jasa dari salah satu profesi saja, melainkan merupakan kontribusi dari tiap profesi yang secara terintegrasi melakukan asuhan kesehatan. Pengembangan IPE di institusi pendidikan kesehatan tidak terlepas dari konsep berubah. Perubahan merupakan suatu proses di mana terjadinya peralihan atau perpindahan dari status tetap atau statis menjadi status yang bersifat dinamis. Perubahan dapat mencakup keseimbangan personal, sosial, maupun organisasi untuk dapat menerapkan ide atau konsep terbaru dalam mencapai tujuan tertentu. Sekian dan terima kasih. Mari bekerja sama wujudkan kesehatan dunia.